sebanyak 609 orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tabipun, izin memperkenalkan diri. Nama Amelia Ade Aldian, asal Kota Metro Lampung. Pangkalan SMK Negeri 3 Metro, Ambalan Ki Hajar Dewantara, Nyi Ageng Serang. Penegak tanggul di masa pandemi. 2 Maret 2020 adalah awal virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Dampak COVID tidak hanya menyerang jasmani kesehatan semata, tapi juga merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Ekonomi semakin sulit, korbankan masyarakat kecil, bahkan rasa kemanusiaan pun dikorbankan. Tidak sedikit empati yang terabaikan. Mereka yang sakit, bahkan sekarat, tak lagi diberi bantuan karena takut tertular oleh COVID. Kehidupan bergotong royong, bersilaturahmi, dan berhari raya dalam beragama pun dibatasi. Sudah layakkah COVID itu mengorbankan kehidupan kita, bersosial dan beragama? Haruskah hak-hak Tuhan itu terkurangi karena ketakutan pada pandemi? Bahkan kebutuhan yang paling pokok, mencari rezeki demi sebuah penghidupan, terkukung oleh sekian banyak regulasi dan protokol-protokol. Dari mulai PSBB sampai dengan PPKM yang tak jelas kapan akan disudahi. Beribu strategi pembatasan, pelarangan, bahkan sanksi tak juga berhasil. Pramuka, Praja Muda Karana telah memiliki kearifan lokal yang dirasa efektif dalam menanggulangi pandemi. Lebih relevan dengan menggunakan kearifan lokal yang ada daripada mengedepankan aturan dan sanksi yang tak juga berhasil menciptakan situasi yang terkendali. Dengan menggunakan kearifan lokal itu, tidak ada pihak yang dikorbankan atau tersakiti. Sedangkan dengan menggunakan aturan dan sanksi, tidak sedikit yang menjadi korban, baik kesulitan ekonomi serta hukum. Bahkan tidak sedikit yang masuk ke dalam bui. Sedikit-sedikit sanksi, sedikit-sedikit bui. Yang tersakiti adalah rasa keadilan, di mana sang kaya mampu berekspresi, sedangkan sang miskin dilarang. Ketika mal-mal dan tempat wisata dibuka lebar-lebar, namun sekolah dan tempat beribadah ditutup rapat-rapat, seolah kegiatan foya-foya lebih penting dari pendidikan dan keagamaan. Kearifan lokal Pramuka itu adalah bina diri, bina satuan, dan bina masyarakat. Setiap perubahan harus dimulai dari diri sendiri, dari hal yang paling mudah dan harus sekarang juga. Kearifan lokal yang harus dimulai dari diri sendiri, dari hal yang paling mudah dan harus sekarang juga, yaitu kearifan lokal dalam beragama. Contohnya berwudu, tidak hanya mencuci tangan, tapi membasuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kearifan lokal lainnya semisal PHBS, tidak hanya sekedar mencuci tangan dan memakai masker, tapi juga membersihkan lingkungan, bahkan hingga pola makan yang sehat. COVID bukan untuk ditakuti, karena tidak ada hal yang harus kita takuti, kecuali rasa takut itu sendiri. Sebagaimana para pahlawan tidak takut pada senjata dan meriam, walaupun hanya berbekal sebilah bambu dan parang. Nyatanya, tidak ada yang dihasilkan dari perang, kecuali kerusakan, baik dari pihak menang maupun pihak kalah. Semua tetap memikul kerusakan. Maka tak layak kita nyatakan perang kepada COVID-19. Karena pada dasarnya, semua makhluk hidup ingin memiliki keberlangsungan hidup. Seperti halnya manusia yang ingin tetap hidup tanpa mengganggu makhluk yang lain. Bukankah COVID juga ingin tetap hidup tanpa mengusik manusia? Bukan soal bagaimana atau karena apa kita mati, toh setiap yang hidup akan mati. Bukankah jauh lebih penting bekal apa yang kita bawa ketika mati? Jadi berhentilah
kami hitamkan COVID sebagai malaikat kematian. Malaikat kematian telah melaksanakan tugasnya berdasarkan perintah yang Tuhan Yang Maha Esa, baik karena COVID, kecelakaan, atau penyakit yang lain. Mari kobarkan semangat juang pahlawan, merdeka atau mati, yang artinya tidak takut mati untuk wujudkan merdeka. Mari kobarkan semangat berkarya atau mati, yang artinya jangan pernah berhenti berkarya atau takut mati untuk wujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Jika COVID bermutasi dalam bentuk alfa, delta, dan lambda, tidakkah seharusnya kita juga berinovasi menjadi insan dan pribadi yang lebih baik lagi? Bahkan tidak cukup dengan berinovasi dan bermutasi, kita perlu mengadakan revolusi mental, peradaban, dan karakter. Karena satu hal yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Lalu, mengapa kita tidak berubah? Berhenti saling menyalahkan, saling menyakiti, dan saling mengkambing hitamkan. Mari kita berkarya tanpa tanda jasa. Mari kita berbagi tanpa takut caci maki. Mari kita berdharma tanpa mengejar nama, mengedepankan keteladanan tanpa gila penghormatan. Indonesia butuh karya. Bu Pertiwi rindu kearifan kita sebagai anak bangsa yang lebih mengedepankan musyawarah mufakat daripada somasi dan lapor-melapor ke polisi. Mari sahabat dan segenap bangsa Indonesia, sing-singkan lengan baju. Kabarkan semangat mengisi kemerdekaan. Bebaskan belenggu kebodohan. Merdekakan negeri dari belenggu ketergantungan asing. Berdikasi dengan kaki sendiri. Cintai produk dalam negeri daripada produk luar negeri. Rubah jati diri dari masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif. Jadilah tuan di negeri sendiri. Sekian orasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam